Setelah MC memusnahkan setengah musuh di kelompok yang mengikutinya, kali ini beralih pada kelompok yang dipimpin oleh Liv. Di sana mereka juga merasakan getaran. Salah satu dari mereka berkata, "Gempa apa barusan?" Merasakan getaran itu, Liv kemudian menduga-duga apakah mereka sudah bertarung dengan para penyusup. Jadi Raja Iblis memang memberitahu yang sebenarnya. Salah satu dari anak buahnya kemudian menimpali, Raja Iblis itu kerjanya sangat bagus. Kuku. Hah? Mereka semua serempak terkejut karena dari arah lain Raja Iblis dan Talian tiba-tiba muncul tanpa diduga. Melihat sosok dan Talian, Liv berdiri terpaku dan lumayan bingung. Lalu ia bertanya, "Kenapa? Kenapa kau ada di sini, Raja Iblis dan Talian?" "Begitu ya? Kau tidak dikejar penyusup itu?" ujar Liv dengan nada sinis. Lalu Liv melanjutkan dengan bertanya, "Jadi di mana yang lainnya?" "Liv," pungkas MC memotong perkataannya dengan seketika langsung mengeluarkan pedang. Lalu MC melanjutkan dengan berkata, "Anggotamu yang mengikutiku, setiap dari mereka sudah mati." "Apa? Jadi karena itu kau datang sendirian? Ini tidak lucu. Hentikan omong kosongmu," pungkas Liv penuh geram. Mendengar itu MC dengan santai berkata, "Kau seharusnya sudah sadar. Atau kau tidak mau menerima kenyataan? Fuh. Ini seperti perkiraanmu. Aku membunuh mereka semua," ujar MC dengan sinis. Mendengar itu Liv cukup bimbang dan mencoba mencerna kembali. Ia lalu berkata ke MC, "Apa yang kau katakan? Coba katakan sekali lagi." Di antara lorong dungeon, MC lalu dengan lantang mengatakan, "Mereka semua, mereka benar-benar bodoh. Kau seharusnya melihat raut wajah mereka saat menemui ajalnya." Mendengar penegasan dari MC, Liv terbakar amarah. Ia marah maksimal dan mengumpat, "Dasar kau sialan. Ternyata dari awal kau sudah..." Lalu MC langsung memotong perkataan itu dan ia katakan, "Ayo, keluarkanlah amarahmu." Perkataan MC dibarengi dengan turunnya kesukaan musuh terhadapnya yang semuanya menjadi 0. Fuh. Syukurlah kau itu lebih bodoh dari seekor monyet, tegasnya ke Liv. Lalu ia melanjutkan dengan berkata, "Aku sangat senang akan itu. Marahlah. Apa kau pikir kalau aku sang Raja Iblis akan memihakmu?" Pungkasnya dibarengi gelak tawa menghina. Lalu MC melanjutkan perkataannya supaya Liv lebih marah. Ia katakan, "Ayo lebih marah lagi." Mendengar semua itu, Liv naik darah. Amarahnya benar-benar tersulut maksimal. "Dan kalian!" teriak Liv penuh amarah. Bebarengan dengan itu anak buah Liv juga sangat geram. "Dasar sialan!" ujar mereka serempak, diikuti kekompakan mereka untuk menyerang MC secara bersamaan. "Bunuh dia!" Melihat mereka yang akan mengeroyoknya, MC cukup tenang. Sorot matanya merah menyala dan dari balik gelapnya lorong yang ada di belakangnya, ia munculkan sesosok golem. Melihat pemandangan itu, semua orang terguncang secara fisik dan mental. Si golem memandangi mereka dan wush, seketika serangan dadakan melibas habis area sekitar. Satu persatu dari musuh mulai tumbang terkubur batu, digenjat di tembok, sedang yang lain terbujur kaku dan hanya menyaksikan kematian teman-temannya. Sementara si golem terus membabi buta. Sampai kemudian salah satu anak buah Liv nampak amat sangat ketakutan. Ia hanya bisa berteriak, dan ia pun mati mengenaskan, darahnya berserakan. Di sana Liv hanya bisa memandangi anak buahnya yang mati satu persatu. Menyaksikan itu, Liv hanya termenung dan bingung harus bagaimana. Sampai kemudian di sisi lain masih ada sisa si botak yang langsung meluncurkan serangan dengan palu gadanya.
Serangan itu benar-benar dahsyat dan mengenai si golem. Dengan bangga ia katakan, "Aku berhasil, bos." "Hah?" Pungkas Leaf sedikit terkejut mendengar suara anak buahnya. Tapi dalam waktu sekejap, anak buahnya itu langsung ditebas dari belakang oleh MC. Setelah membunuh semua anak buah Leaf, MC mengatakan, "Sekali lagi ini semua berkatmu. Ini tanda terima kasihku yang tulus, Leaf." Di sana perkataan MC membuat Leaf semakin marah. Di samping itu ia juga terkejut karena ternyata golem masih hidup dan yang dihancurkan anak buahnya hanya sebagian kecil tubuh golem yang saat ini kembali beregenerasi. Apa? Pungkas Leaf ketika menyaksikan tubuh golem yang kembali utuh seperti semula. Melihat Leaf yang kebingungan dengan golem itu, lantas MC menegaskan rahasia menghancurkan golem dengan mudah. Di sana ia katakan, "Kau bisa membunuh golem dengan mudah dengan menghancurkan inti di dadanya. Selama kau punya pengetahuan dan pengalaman, bahkan petualang pasaran sepertimu bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan kata lain, jika kau tetap tenang dan bekerja sama tanpa memprovokasi anak buahmu, kau pasti bisa menang," ungkap MC dengan nada nyinyir ke Leaf yang seolah-olah berkata, "Kau bodoh juga ternyata, Leaf." Kurang lebih seperti itu. Lalu berlanjut di mana saat ini MC dengan kemenangan dan kepuasan hatinya mengatakan ke Leaf dengan nada menyindir. Ia katakan, "Dinamika kekuasaan sudah berubah. Kau tak bisa apa-apa lagi. Apa yang akan kau lakukan, bos?" Mendengar perkataan MC, Leaf merespon dan mengumpat dalam hati, "Sialan, orang ini dia benar-benar berbeda dari sebelumnya." Di samping itu, MC kembali mengatakan, "Aku ini adalah Raja Iblis yang sebenarnya, dan Talian." Perkataan MC membuat Leaf berdecak. "Sial, tapi ini tidak boleh berakhir di sini. Aku pasti akan bertahan." Benar juga, aku sudah sering mengalami hal ini sebelumnya. Aku pasti bisa melewatinya. Pungkas Leaf mencoba untuk menguatkan dirinya. Setelah itu ia berkata dalam hati, "Tidak peduli trik apa yang akan ku keluarkan." Kemudian setelah membatin ia pun mengatakan ke MC, "Yang mulia Raja Iblis, ini membuatku frustasi. Aku sudah kalah." Pungkas Leaf sembari ia membuang pedangnya. "Aku menyerah. Bunuh saja aku." Imbuhnya mencoba meyakinkan MC. Lalu tanpa basa-basi MC merespon, "Baiklah, sesuai permintaanmu." Di sana MC mulai berjalan ke arah Leaf tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam keadaan tersungkur, Leaf tertawa ringan. Kuku. "Dasar bodoh. Ini dia. Siapa yang mau dibunuh oleh orang sepertimu? Kaulah yang akan mati." Pungkasnya dalam hati sembari ia menyembunyikan pisau di balik punggungnya. Sedang di samping itu, dalam langkahnya menuju ke arah Leaf, MC bersiap dengan membuka skillnya untuk melihat monster yang ada di sana untuk ia sewa. Lalu setelah merasa cocok dengan salah satu monster dan menyesuaikan dengan uang miliknya, ia kemudian kembali mendekati Leaf. Melihat langkah kaki MC, Leaf berkata dalam hati, "Ini dia, mendekatlah. Saat kau sudah cukup dekat, aku akan membunuhmu dengan pisau yang kusembunyikan. Benar, 3 langkah lagi, 2 langkah lagi, ku bunuh kau," ungkap Leaf menunggu momen selangkah lagi dari MC. Namun tiba-tiba MC berhenti tepat selangkah lagi dari penantian Leaf. Melihat itu, Leaf bingung. Ia katakan dalam hati, "Apa? Kenapa dia berhenti?" "Leaf," sapa MC. Lalu MC melanjutkan perkataannya, "Aku bisa melihat semuanya. Aku tahu semua rencanamu." Dan benar saja, MC melihat semua rencana Leaf yang ada di skillnya. Di sana isi hati Leaf mengatakan bahwa saat MC sudah cukup dekat, dia akan membunuhnya dengan pisau yang disembunyikan. 3 langkah lagi, 2 langkah lagi, ku bunuh kau. Sekarang ini sudah berakhir. Skakmat, Leaf
ujar MC dengan penegasan. Mendengar itu, Liv makin marah dan kesal maksimal. Ia berkata dalam hati, "Skakmat, aku? Beraninya kau mengejekku. Kau pasti bercanda. Ini belum berakhir." Pungkasnya dalam hati dengan sorot mata yang menyala-nyala dan puncak amarah. Tanpa pikir panjang, ia berteriak dan langsung menyerang. "Aku akan menang." Di sana Liv menyerang membabi buta. Namun dalam jangkauan yang belum sampai itu, ia tiba-tiba terhenti dan jatuh seketika. Liv nampak bingung dan melihat apa yang telah terjadi padanya. Sampai ia mendapati bahwa ada slam yang menyangkut di kakinya. "Kenapa?" pungkasnya keheranan. "Hah?" celetuk Liv yang menyadari jika MC semakin mendekat. Dan secara spontan, Liv langsung kembali menyerang MC. Tapi seketika serangannya gagal karena Golem langsung memegang tangannya. Teriak Liv menahan kesakitan. Tanganku. Sedangkan di sisi lain MC melihat skillnya dan berkata dalam hati, "Semuanya berjalan sesuai dugaanku. Untungnya aku punya cukup uang untuk menyewa slam. Semuanya berjalan lancar." Hahaha. Pungkas MC diikuti tawa kepuasannya. Setelah itu MC kembali bertanya ke Liv, "Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya harga diri dan semua yang kau punya dihancurkan oleh seseorang yang kau pikir lebih lemah darimu? Bagaimana rasanya terbunuh seperti ini?" ujar MC sembari menyodorkan pedangnya yang penuh darah. Menyaksikan MC yang begitu brutal, Liv hanya bisa meringkuk ketakutan. Ia lalu secara tak sadar mengulas kembali ingatan tentang kesalahannya. Dalam hati ia mengatakan, "Di bagian mana aku membuat kesalahan? Apakah karena tidak langsung membunuh Raja Iblis dan Talian? Tidak. Apakah saat aku menerima peta istana Raja Iblis dari wanita itu? Sepertinya tidak. Aku salah dari paling awal saat aku menantang Raja Iblis. Aku paham sekarang. Seharusnya aku tidak pernah melawannya. Dia benar-benar Raja Iblis."